Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah epidemiologi gizi yang diampu oleh Ibu Enda Mulyani. Nah, di sini kita dari kelompok satu obesitas akan menjawab pertanyaan dari video yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Etna Iyana Hamdia dengan NIM 2311011028 dan rekan saya. Saya Agistiarani Saira Fikara dengan NIM. Saya Wanda Syahdatul Azifah dengan NIM 2311. Perkenalkan, nama saya Safiatul Salihah dengan NIM 2311101009. Saya Suciwada Lubnan dengan NIM 2311011029. Langsung saja, di sini yang pertama akan menjawab pertanyaan dari Putri Hanum Salsabila yang akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Kak Putri Hanum Salsabila. Bagaimana respon tubuh pasien obesitas terhadap status gizi dan bagaimana penanganannya agar status gizi bisa mencapai stabil? Respon tubuh pasien obesitas terhadap status gizi ditandai dengan penumpukan lemak berlebih, ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi, yang secara medis dikenal sebagai kondisi kronis kompleks. Penumpukan lemak abnormal atau berlebihan ini dapat menimbulkan risiko kesehatan serius dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit degeneratif tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, beberapa jenis kanker, dan stroke. Kemudian, untuk menangani obesitas dan menstabilkan status gizi perlu untuk melakukan atau melaksanakan screening rutin indeks massa tubuh dan lingkar pinggang, terutama pada anak sekolah, remaja, dan orang dewasa. Namun, diharapkan program screening ini dilakukan wajib tahunan di institusi pendidikan dan fasilitas layanan kesehatan untuk mendeteksi dini serta memantau status gizi masyarakat. Kemudian, bisa dengan pemerintah yang perlu menetapkan sasaran nasional yang jelas untuk pengendalian obesitas, seperti target penurunan angka obesitas pada orang dewasa sebesar 5% dalam 5 tahun, lalu memasukkannya sebagai indikator keberhasilan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional di bidang kesehatan. Kemudian ada lagi melalui investasi jangka panjang dalam penelitian dan program intervensi obesitas, guna memahami perkembangan obesitas dari waktu ke waktu dan menilai dampaknya terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dan yang terpenting adalah dengan edukasi dari institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk melakukan deteksi dini risiko obesitas, serta peningkatan kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan melalui pola makan seimbang, olahraga rutin, dan pembatasan konsumsi makanan tinggi lemak, gula, serta garam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marsyanda. Apakah konsumsi tinggi gula dan lemak dalam jangka panjang dapat mengubah sistem reward otak secara permanen sehingga menciptakan ketergantungan terhadap makanan, dan bagaimana pendekatan gizi harus menanggapi obesitas sebagai gangguan neurobehavioral, bukan hanya gangguan energi? Jadi jawabannya adalah ya, bisa. Makanan tinggi gula dan lemak sangat mempengaruhi sistem penghargaan di otak, terutama area yang sama dengan otak pecandu
narkoba, yaitu sistem dopamin. Saat kita makan makanan yang sangat lezat, otak melepaskan dopamin, hormon menimbulkan rasa senang dan puas. Lama-lama tubuh butuh lebih banyak makanan tersebut untuk merasakan kenikmatan yang sama, mirip dengan toleransi pada zat adiktif. Untuk hasil jangka panjangnya, reseptor dopamin menjadi kurang sensitif, sehingga orang makan lebih banyak untuk mendapat efek puas, kontrol impuls menurun, sulit berhenti makan walau sudah kenyang, sirkuit otak berubah secara permanen, terutama jika ini terjadi sejak kecil atau dalam waktu lama. Maka ini bukan lagi soal kurang niat diet, tapi benar-benar terjadi perubahan neurobiologis yang membuat seseorang sulit mengontrol nafsu makan. Lalu untuk bagaimana pendekatan gizi harus menanggapi obesitas sebagai gangguan neurobehavioral behavioral, bukan hanya gangguan energi. Jadi bisa dengan pendekatan dengan psikologis dan behavioral nutrition, lalu edukasi bukan hanya soal porsi dan kalori, tapi juga mindful eating, lalu terapi gizi dikombinasikan dengan terapi perilaku kognitif untuk mengatasi makan emosional dan impulsif, lalu gunakan pendekatan step by step untuk menurunkan konsumsi gula dan lemak untuk pengganti diet sehatnya, lalu gunakan sumber kenikmatan dari makanan dengan aktivitas yang meningkatkan dopamin seperti olahraga, aktivitas sosial, hobi produktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Mbak Marsyanda. Selanjutnya di sini yaitu saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nuke, di mana pertanyaan yaitu melihat status QO saat ini di negara berkembang termasuk Indonesia. Kasus obesitas semakin banyak. Jadi, mengapa prevalensi obesitas meningkat secara signifikan di negara berkembang? Apakah ini bentuk transisi epidemiologis atau konsekuensi ketimpangan ekonomi global? Di sini, untuk kenaikan obesitas di negara berkembang seperti Indonesia terjadi karena dua hal utama, yaitu yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu transisi epidemiologis, di mana transisi epidemiologis itu yaitu perubahan pola penyakit dan gaya hidup. Dahulu, masalah kesehatan banyak karena kekurangan gizi, tetapi untuk sekarang bergeser karena kelebihan gizi atau obesitas. Untuk makanan tradisional seperti sayur, umbi-umbian, lauk pauk sederhana mulai ditinggalkan. Dan mereka sering makanan cepat saji, minuman manis, makanan tinggi garam, gula, dan lemak. Yaitu karena banyaknya orang bekerja di kantor, hanya duduk seharian dan aktivitas mereka yang menurun. Akibatnya, asupan kalori naik, tetapi pembakaran kalori turun, jadinya obesitas. Untuk ketimpangan ekonomi dan sistem pangan global, di mana makanan sehat, sayuran, buah-buahan, lauk segar lebih mahal atau sulit dijauh. Sedangkan untuk makanan tidak sehat seperti mie instan, snack, itu lebih murah dan praktis. Jadi, untuk keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah, terpaksa memiliki makanan yang murah, tinggi kalori, meskipun tidak sehat, di mana obesitas itu meningkat karena kombinasi perubahan gaya hidup, yaitu transisi epidemiologis dan ketimpangan akses terhadap makanan sehat. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjawab pertanyaan Mbak Marsha, yaitu mengenai langkah-langkah konkret apa sih yang telah diterapkan di Indonesia untuk mengurangi prevalensi obesitas pada populasi dewasa dan juga anak-anak. Nah, Indonesia itu telah menerapkan berbagai strategi dan juga program untuk menekan angka obesitas pada populasi dewasa maupun anak-anak. Nah, misalnya ada gerakan edukasi mengenai program nasional gizi seimbang, yaitu Isi Piringku. Terus ada edukasi mengenai gizi seimbang yang diterapkan pada materi pembelajaran pada anak-anak, entah itu di sekolahan
KB, TK, ataupun SD, bahkan remaja juga ada. Kemudian juga ada edukasi melalui media sosial mengenai pola hidup yang sehat, terus pentingnya aktivitas fisik, dan juga edukasi isi piringku juga ada di berbagai sosial media. Terus ada gerakan masyarakat atau Germas Sadar Pangan Aman atau disebut dengan Germas Sapa. Terus kemudian juga ada ini apa langkah pangan standar BPOM itu juga sudah dilakukan. Kemudian ada konsultasi kesehatan pada posyandu atau posbindu itu sudah ada. Kemudian di sekolahan juga biasanya ada penyuluhan, bisa juga di puskesmas. Nah, ini itu diterapkan di Indonesia untuk mengurangi prevalensi obesitas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisrina. Apakah obesitas dapat diturunkan secara genetik? Jika iya, bagaimana mekanisme epigenetik bisa berperan dalam hal ini? Genetik, iya, obesitas bisa diturunkan secara genetik. Artinya, jika orang tua mengalami obesitas, maka anaknya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama. Ini karena ada gen tertentu yang diwariskan dan berpengaruh pada nafsu makan, penyimpanan lemak, proses metabolisme, respon tubuh terhadap makanan. Peran dalam hal ini itu karena epigenetik bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gen, termasuk gen yang berhubungan dengan obesitas. Contohnya, jika ibu hamil sering makan makanan tinggi gula dan lemak, maka bayi dalam kandungannya bisa mengalami perubahan epigenetik yang membuat gen pengatur nafsu makan menjadi lebih aktif. Akibatnya, anak bisa tumbuh dengan kecenderungan untuk lebih mudah lapar, menyimpan lemak lebih banyak, mengalami metabolisme lebih lambat. Perubahan ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya, meskipun gen anak tidak berubah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sherly Nabila Putri, yakni bagaimana tren obesitas di kalangan anak-anak dan remaja, dan apa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya obesitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam makalah dan PPT, tren obesitas di kalangan anak-anak dan remaja mengalami peningkatan yang signifikan dalam dekade terakhir, baik secara global maupun nasional. Nah, yang secara global pada tahun 2022 terdapat sekitar 159 juta anak dan remaja, yakni usia 5-19 tahun mengalami obesitas. Angka ini meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1975. Nah, sedangkan anak usia 5-12 tahun yakni mencapai 11,9% pada 2023 dan remaja usia 13-15 tahun obesitas 12,1%. Remaja usia 16-18 tahun obesitas 8,8%. Semakin buruk pada saat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya, upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah obesitas? Yang pertama, yakni melakukan screening dan pemantauan. Melakukan pengukuran IMT dan lingkar pinggang secara rutin di sekolah maupun fasilitas kesehatan. Yang kedua, yakni ada promosi pola hidup sehat. Mengenai edukasi tentang pola makan bergizi, pengurangan konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Yang ketiga, yakni intervensi ke sekolah, yakni menyediakan kantin sehat, menambahkan jam olahraga dan edukasi gizi di mata pelajaran tersebut. Yang selanjutnya, yakni ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yakni memantau status gizi anak dan remaja setiap tahunnya. Dan yang terakhir yakni ada pendekatan keluarga dan komunitas. Nah, keluarga menjadi model dalam gaya hidup sehat. Sedangkan keluarga sendiri itu yang memantau
pola hidup anak-anak dan remaja juga. Baik, cukup sekian pertanyaan untuk jawaban untuk Mbak Shirley. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Robiatur Rahmania. Pada prevalensi regional, yakni prevalensi di Jawa Timur meningkat, kebanyakan meningkat karena faktor penyebab yang apa? Jadi berdasarkan beberapa data kan menunjukkan bahwa prevalensi obesitas di Jawa Timur itu kan sering mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, ada beberapa faktor penyebab utama kenaikan obesitas di Jawa Timur itu. Yang pertama yaitu adanya pola konsumsi makan yang tidak sehat. Misalnya dengan termasuk konsumsi gula yang sederhana, terus lemak yang tinggi atau berlebihan, kemudian protein yang berlebihan, terus makanan cepat saji, minuman manis, itu juga menjadi salah satu faktor dominan. Kemudian bisa dengan kayak melewatkan sarapan dan juga kebiasaan makan yang berlebih itu tadi. Kemudian eh, yang kedua yaitu adanya aktivitas fisik yang rendah. Kayak di kalangan remaja dan juga dewasa muda itu kan prevalensinya juga lumayan. Nah, itu kebanyakan remaja dan dewasa muda itu eh, cenderung punya aktivitas fisik itu lebih rendah, kemudian lebih banyak screen time dan juga lebih banyak tidur. Kemudian dengan adanya aktivitas fisik yang rendah tersebut itu dapat memperbesar resiko kelebihan berat badan atau obesitas tersebut. Terus ini perubahan gaya hidup dan juga lingkungan adanya akses terhadap panganan cepat saji dan juga pola hidup yang sedentari, terutama ini pola hidup di perkotaan. Kemudian gaya hidup masyarakat itu semakin tidak aktif dan juga meningkatnya ini akses makanan instan yang dapat menyebabkan adanya kenaikan pada kasus obesitas. Kemudian faktor genetik juga berpengaruh atau juga dengan adanya faktor hormonal dan konsumsi obat-obatan tertentu itu juga berperan. Kemudian juga ada dari dampak pandemi. Kan selama pandemi itu ada pembatasan aktivitas fisik, terus penutupan sekolah, terus pelayanan posyandu juga menurun sehingga kan menyebabkan aktivitas fisik itu menurun. Kemudian konsumsi makanan tidak sehat juga meningkat karena kan banyak yang menggunakan aplikasi online dan tadi sehingga itu bisa mempercepat tren kenaikan obesitas. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan tren kenaikan obesitas di tingkat Jawa Timur atau regional. Itu tadi adalah itu tadi adalah jawaban singkat. Mbak, barangkali ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Hanifatul Mukmina tentang obesitas sebagian besar disebabkan oleh pola asupan dan gen. Lalu bagaimana cara mengatasi kalau ternyata obesitas sendiri disebabkan karena metabolisme yang lambat? Nah, metabolisme yang lambat, pendekatan penanganannya harus berbeda dari kasus obesitas karena pola makan saja. Dalam makalah juga sudah dijelaskan bahwa obesitas bersifat multifaktorial, termasuk faktor genetik dan biologis. Nah, bagaimana sih strategi untuk mengatasi obesitas akibat metabolisme lambat? Yang pertama yakni pemeriksaan menyeluruh untuk menilai apakah ada gangguan hormon tiroid, sindrom Cushing atau gangguan metabolik yang lainnya. Nah, ada juga mengonsumsi obat-obat terbaru yang sudah ada juga dijelaskan dalam makalah yakni
ada obat semaglutid, liraglutid, atau tirzepatid. Nah, itu telah terbukti efektif untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan rasa kenyang dan memperlambat pengosongan lambung, bahkan bila metabolisme dasar rendah. Yang kedua, yakni ada intervensi gizi. Nah, gunakan strategi makan dengan frekuensi kecil tapi sering. Yang ketiga, sering melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan metabolisme. Sering mengkombinasikan dengan aktivitas fisik seperti senam aerobik hingga seperti jalan cepat atau juga berenang. Yang selanjutnya ada pendekatan psikologis dan perilaku. Melakukan konseling gizi yang rutin, yakni pemantauan kemajuan yang realistis dan jangka panjang. Menggunakan terapi perilaku kognitif atau CBT bila terdapat emotional eating. Selanjutnya ada pendekatan seperti sudah dijelaskan dalam makalah juga, ada yang bergerak ke arah individual atau berdasarkan metabolik dan genetik masing-masing individu yang terkena penyakit obesitas. Mungkin cukup sekian menjawab pertanyaan dari Mbak Hanifah. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Zakia akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Mbak Umi Jagiatul Umaroh, yaitu bagaimana ketidakseimbangan hormon yang diakibatkan oleh stres kronis, kurang tidur, dan ketidakteraturan pola kerja dapat memperparah penyimpanan lemak tubuh secara sistemik. Dan apakah pengaturan bahan tanpa pengelolaan faktor-faktor ini tetap dapat berhasil menurunkan berat badan secara berkelanjutan? Ketidakseimbangan hormon akibat stres kronis, kurang tidur, dan ketidakteraturan pola kerja dapat memperparah penyimpanan lemak tubuh secara sistemik melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, stres kronis dapat meningkatkan hormon kortisol yang memicu keinginan makan lebih banyak dan penyimpanan lemak, terutama di area perut. Yang kedua, ada kurang tidur, bisa mengganggu hormon leptin, yaitu penekan nafsu makan dan meningkatkan hormon grelin, yaitu pemicu lapar, sehingga nafsu makan meningkat dan metabolisme melambat. Dan yang ketiga, ketidakaturan pola kerja, contohnya seperti shift malam, ini dapat mengganggu ritme hormon tiroid, testosteron, dan estrogen yang berperan dalam metabolisme dan pembakaran lemak, sehingga tubuh cenderung menyimpan lemak lebih banyak. Mengenai pengaturan pola makan tanpa pengelolaan faktor-faktor tersebut, penurunan berat badan berkelanjutan cenderung sulit dicapai. Meski pola makan sehat, kontrol porsi, dan aktivitas fisik penting, tanpa tidur cukup dan manajemen stres yang baik, hormon yang mengatur nafsu makan dan metabolisme tetap terganggu sehingga berat badan bisa sulit turun atau mudah naik kembali. Jadi, pengelolaan stres, tidur cukup, dan pola kerja teratur harus menjadi bagian dari strategi penurunan berat badan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan, selain pengaturan pola makan yang tepat. Cukup sekian jawaban dari saya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Mbak Sofia Nurrohma, di mana pertanyaan itu mengapa intervensi edukasi saja seringkali tidak cukup efektif dalam menurunkan angka obesitas di masyarakat? Apa ada solusi yang lain untuk intervensi terkait masalah gizi pada masyarakat, utama pada penderita obesitas, selain daripada edukasi terkait gizi? Nah, untuk jawabannya yaitu edukasi saja emang tidak cukup karena bukan hanya soal tahu tetapi juga soal lingkungan dan kebiasaan. Untuk masalahnya, banyak orang tahu makanan sehat, tetapi makanan yang tidak sehat, tetapi tetap makan makanan yang tidak sehat. Karena keterbatasan waktu, makanan sehat lebih mahal dan lingkungan yang tidak mendukung. Seperti di kantor banyak junk food, tidak ada tempat untuk olahraga.
Selanjutnya yaitu kebiasaan lama susah diubah karena tidak dibantu terus-menerus. Misalnya suka ngemil malam, malas gerak, beli kopi manis setiap hari. Yang ketiga yaitu edukasi tidak menyentuh faktor sosial dan ekonomi seperti harga makanan sehat itu relatif mahal, minim fasilitas olahraga, iklan makanan tidak sehat yang terus-menerus muncul di media sosial. Solusi lain selain edukasi yaitu yang pertama aturan dan kebijakan pemerintah, di mana pajak untuk minuman manis lebih rendah, label gizi yang jelas di makanan, batasi iklan junk food terutama untuk anak-anak. Yang kedua yaitu lingkungan yang mendukung hidup sehat, di mana tersedia trotoar atau taman olahraga, kantin sekolah atau kantor yang menyediakan makanan sehat, minimarket dekat rumah yang menjual sayuran murah. Yang ketiga yaitu pendekatan perilaku, di mana kita itu konseling gizi untuk merubah kebiasaan makan kita. Yang keempat yaitu insentif ekonomi, di mana subsidi sayur dan buah, voucher makanan sehat untuk keluarga yang beresiko tinggi terkena obesitas. Yang keenam yaitu kolaborasi lingkar sektor, di mana kesehatan bekerja sama dengan pendidikan, transportasi, dan industri makanan. Untuk kesimpulan sederhananya dari solusi edukasi obesitas yaitu orang tahu gizi itu penting, tetapi mereka butuh bantuan nyata untuk bisa berubah. Edukasi tetap penting, tapi harus disertai dengan lingkungan yang sehat, aturan dari pemerintah, bantuan ekonomi, dan dukungan kebiasaan sehari-hari. Sekian dari jawaban untuk Mbak Sofma. Baik, itu tadi adalah beberapa jawaban dari pertanyaan teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman jawaban dari kami? Kalau misal ada jawaban yang kurang atau salah, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa bertanya di kolom komentar. Nah, mungkin saya rasa video ini bisa diakhiri. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.